Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarli, saya ada kelas 10 PS2. Di sini saya akan presentasi tentang aspek teknik dan teknologi proses operasional. Pertama, pemilihan strategi produksi. Agar barang atau jasa yang akan diproduksi dapat memenuhi kebutuhan konsumen, biasanya didahului dengan suatu kegiatan penelitian, seperti penelitian pasar dan pemasaran. Dari masukan penelitian pasar dan pemasaran ini, berikutnya akan ditetapkan macam-macam produk yang menjadi alternatif untuk dibuat. Mengacu pada alternatif produk ini, selanjutnya akan dikaji pula kaitannya dengan aspek-aspek yang lain, seperti aspek keuangan dan seterusnya. Kedua, pemilihan dan perencanaan produk. Setelah beberapa alternatif ide produk tersaing, selanjutnya akan dikaji produk atau beberapa produk. Apa yang akan menjadi prioritas untuk diproduksi. Biasanya untuk menetapkan produk tersebut akan dilakukan melalui tahapan-tahapan pekerjaan. Pada umumnya, tahapan itu meliputi A. Penentuan ide pokok dan seleksi. B. Pembuatan desain produk awal. C. Pembuatan prototip dan pengujian. D. Implementasi. Ketiga, rencana kualitas. Kualitas produk merupakan hal penting bagi konsumen. Kualitas produk, baik barang maupun jasa, perlu ditentukan melalui dimensi-dimensinya. Perusahaan hendaknya menentukan suatu tolak ukur rencana kualitas produk dari tiap dimensi kualitasnya. Dimensi kualitas produk dapat dipaparkan berikut ini. A. Produk berupa barang. Menurut David Garvin yang dikutip Vincent Garperts, menentukan dimensi kualitas barang dapat dilakukan melalui 8 dimensi seperti berikut ini. Dimensi pertama, performance. 2. Features. 3. Reliability. 4. Conformance. 5. Durability. 6. Serviceability. 7. Aesthetic. 8. Fit and finish. B. Produk jasa atau service. Jetham et al. mengemukakan 5 dimensi dalam menentukan kualitas jasa, yaitu: pertama, reliability. Kedua, responsiveness. Ketiga, assurance. 5. Empathy. 6. Tangibles. Keempat, pemilihan teknologi. Pilihan teknologi untuk berproduksi pada dekade milenium baru saat ini, baik untuk produk barang maupun jasa, telah dan sedang berkembang terus sesuai dengan kemajuan zaman. Akan tetapi, selain keuntungan-keuntungan, juga terdapat kelemahan-kelemahan atas perkembangan teknologi ini. Misalnya, teknologi tersebut belum tentu cocok dengan lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan eksternalnya. 5. Rencana kapasitas produksi. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas dapat dilihat dari sisi masukan atau input atau keluaran atau output. Perhatikan contoh berikut ini. Kapasitas dari masukan input. Misalnya, kapasitas suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari kemampuannya untuk menampung mahasiswa. Kapasitas mesin didasarkan pada jam kerja operasi per hari. Kapasitas dari keluaran output. Misalnya adalah pabrik tempe diukur dari kemampuannya menghasilkan tempe. Atau kapasitas buruh pabrik rokok diukur dengan kemampuan menghasilkan batang-batang rokok. Rencana kapasitas produksi dalam rangka studi kelayakan aspek teknik dan teknologi. Ini tergantung beberapa pilihan sistem, antara lain: A. Skala ekonomi. B. Fokus fasilitas. Keenam, perencanaan letak pabrik. A. Bagi perusahaan manufaktur, letak pabrik sebagai tempat proses produksi perlu dianalisis secara seksama, karena sangat berpengaruh terhadap banyak aspek, seperti biaya. Murah atau mahalnya harga produk tergantung pula pada letak pabrik, karena jarak berpengaruh terhadap harga di pasar. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan antara lain: pertama, letak konsumen potensial atau pasar sasaran yang akan dijadikan tempat produk dijual. Kedua, letak bahan baku utama. Ketiga, sumber tenaga kerja. Keempat, sumber daya seperti air, kondisi udara, tenaga listrik di sekitar pabrik. 5. Fasilitas transportasi yang memadai untuk memindahkan bahan baku ke pabrik dan memindahkannya hasil produksi dari pabrik ke pasar. 6. Fasilitas untuk pabrik seperti pengadaan underdeal untuk kendaraan, fasilitas untuk karyawan seperti pasar, apotik, praktek dokter, dan seterusnya perlu juga dikaji.
7. Lingkungan masyarakat sekitar yang akan mempengaruhi aktivitas pabrik baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, sebelum pabrik didirikan, perlu dikaji dampak positif maupun negatif. 8. Peraturan pemerintah. B. Bagi perusahaan jasa. Letak lokasi fasilitas jasa dapat dibagi dua macam. Pertama, pelanggan datang ke lokasi fasilitas jasa seperti pasien mendatangi tempat praktek dokter. Kedua, penyediaan jasa mendatangi konsumen seperti mobil pemadam kebakaran mendatangi lokasi kebakaran. 7. Perencanaan tata letak atau layout. A. Bagi industri manufaktur. Perusahaan manufaktur paling tidak ada 3 jenis tempat perlu diatur layoutnya, yaitu pabrik, kantor, dan gudang. Tata letak pabrik, tata letak atau layout untuk industrinya manufaktur antara lain adalah pabrik. Tata letak disebut juga tata ruang atau penempatan fasilitas-fasilitas yang dipakai di dalam pabrik, seperti letak mesin-mesin, letak alat-alat produksi, lajur pengangkutan barang, dan seterusnya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun layout untuk pabrik yaitu: pertama, sifat produksi yang dibuat. Kedua, jenis proses produksi. 3. Jenis barang serta volume produksi yang dihasilkan. 4. Jumlah modal yang tersedia untuk proses produksinya. 5. Keluasan atau fleksibilitas letak fasilitas-fasilitas untuk mengantisipasi perubahan-perubahan proses di kemudian hari. 6. Aliran barang dalam proses produksi hendaknya sedemikian rupa sehingga tidak saling menghambat atau mengganggu. 7. Penggunaan ruangan hendaknya selain efektif untuk bekerja, hendaknya juga memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. 8. Letak mesin-mesin dan fasilitas lain hendaknya juga memperhatikan kemudahan-kemudahan dalam hal pemeliharaan dan pengawasan. B. Bagi industri jasa. Tata letak atau layout. Tata letak fasilitas jasa yang tersedia akan berpengaruh pada persepsi pelanggan atas kualitas suatu jasa. Jadi, persepsi pelanggan terhadap suatu jasa dapat dipengaruhi oleh suasana yang dibentuk oleh eksterior dan interior fasilitas jasa tersebut, sehingga tata letak dan lingkungan tempat penyampaian jasa menjadi penting untuk diperhatikan. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam tata letak fasilitas jasa meliputi: 1. Pertimbangan spasial. 2. Perencanaan ruangan. 3. Perlengkapan atau perabotan. 4. Tata cahaya. 5. Warna. 6. Pesan-pesan yang disampaikan secara grafis. Desain fasilitas jasa. Dalam industri jasa, desain dan tata letak fasilitas jasa erat hubungannya dengan pembentukan persepsi pelanggan, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kualitas jasa tersebut di mata pelanggan. Ada beberapa faktor utama yang dipengaruhi dalam desain fasilitas jasa seperti: pertama, sifat dan tujuan perusahaan jasa itu sendiri, karena hal ini akan menentukan berbagai persyaratan desainnya. 2. Ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang atau tempat di mana jasa akan ditawarkan. 3. Fleksibilitas desain apabila volume permintaan yang berubah-ubah dan spesifikasi jasa yang cepat berkembang. 4. Faktor estetis. Penataan yang rapi dan menarik pada fasilitas jasa dapat meningkatkan sikap positif pelanggan terhadap suatu jasa. 5. Masyarakat dan lingkungan sekitar fasilitas jasa berpengaruh terhadap perusahaan, baik secara positif maupun negatif dilihat dari sisi perusahaan. 6. Biaya konstruksi dan operasi serta sumber daya lain. 8. Perencanaan jumlah produksi. Aktivitas produksi hendaknya direncanakan dengan baik agar jumlah produksi yang dihasilkan tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dalam industri manufaktur, ada beberapa faktor utama yang akan mempengaruhi perencanaan jumlah produksi. Produksi perusahaan yang biasanya dijadikan sebagai pembatas bagi jumlah produksi yang akan dihasilkan. Faktor-faktor tersebut adalah: pertama, permintaan. Kedua, kapasitas pabrik. 3. Suplai bahan baku. 4. Modal kerja. 5. Peraturan pemerintah dan ketentuan teknis. Beberapa metode untuk perencanaan jumlah produksi antara lain adalah: 1. Metode break-even point. 2. Metode marginal cost and marginal revenue. 3. Metode linear programming. 9. Manajemen persediaan. Persediaan barang biasanya digunakan untuk mengantisipasi permintaan konsumen yang meningkat secara tajam atau untuk mempersuplai kekurangan bahan baku. Persediaan barang yang tidak lancar akan mengurangi jumlah barang, jadi yang dapat dihasilkan jumlah persediaan barang hendaknya sesuai dengan kebutuhan, yakni jangan terlalu persediaan barang biasanya digunakan untuk mengantisipasi permintaan konsumen meningkat secara tajam
atau untuk mensuplai kekurangan bahan baku. Persediaan barang yang tidak lancar akan mengurangi jumlah barang jadi yang dapat dihasilkan. Jumlah persediaan barang hendaknya sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengendalikannya diperlukan suatu manajemen persediaan. Manajemen persediaan barang dibagi dua. Permintaan bersifat independen, di mana sifat permintaan bahan baku tidak tergantung pada produksi barang lain. Yang bersifat dependen, di mana sifat permintaan barang tergantung pada jumlah suatu produk yang dibuat. 10. Pengawasan kualitas produk. Kualitas produk, baik barang ataupun jasa, merupakan suatu kesatuan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, rekayasa, manufaktur, dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa dapat memenuhi harapan-harapan para konsumen. Untuk memahami kualitas dapat digunakan trilogi manajerial yang meliputi perencanaan, perbaikan, pengendalian. Trilogi yang sama juga dengan penerapan pada bidang kualitas produk, baik barang ataupun jasa, merupakan suatu kesatuan karakteristik pemeliharaan yang membuat produk dan jasa dapat memenuhi harapan-harapan konsumen. Untuk memahami kualitas dapat digunakan trilogi manajerial yang meliputi perencanaan, perbaikan, dan pengendalian. Trilogi yang sama dapat juga diterapkan pada bidang kualitas, paparannya, perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan juga perbaikan kualitas. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon maaf.